Pada pukul 7 malam tanggal 11 Januari tahun 2026, seorang mahasiswi berusia 21 tahun dibunuh secara brutal di tempat umum pada malam hari. Rekaman pengawas merekam seluruh kejadian tersebut. Saat berusaha melarikan diri, korban terjatuh ke tanah, dan pelaku langsung mengejarnya lalu berulang kali menyerangnya dengan pisau. Luka yang diderita korban di bagian wajah sangat parah, hingga membuat seorang dokter forensik senior yang telah berpengalaman selama bertahun-tahun merasa tidak sanggup melihatnya. Hai semua, selamat datang di Zikma Story. Senang bertemu dengan kalian lagi. Nuray lahir pada tahun 2005 di kota terbesar ketiga di Kazakhstan. Ibunya bernama Ken dan berprofesi sebagai profesor universitas, sedangkan ayahnya bekerja di divisi pertambangan minyak, sebuah perusahaan energi atom milik negara. Nuray adalah anak bungsu dalam keluarganya dan satu-satunya anak perempuan. Ia memiliki 2 orang kakak laki-laki. Salah satunya bekerja di perusahaan yang sama dengan ayahnya, sementara kakaknya yang lain bernama Sultan, yang mengelola sebuah kafe di kota Shymkent. Keluarga mereka merupakan keluarga intelektual kelas menengah yang sangat menghargai pendidikan. Hubungan antar anggota keluarga juga sangat harmonis dan penuh kasih sayang. Tumbuh dalam lingkungan yang menekankan pentingnya pendidikan, Nuray sejak sekolah dasar selalu menunjukkan prestasi yang luar biasa. Ia lulus sekolah menengah dengan predikat tertinggi dan meraih lencana emas sebagai siswa berprestasi. Pencapaian akademiknya kemudian mengantarkannya memperoleh beasiswa pemerintah. Ia diterima di Akademi Arsitektur dan Desain Nasional Kazakhstan yang berlokasi di Almaty, dengan jurusan mode dan desain. Selama menempuh pendidikan di akademi tersebut, ia juga termasuk mahasiswi berprestasi yang selalu menempati peringkat atas dan aktif mengikuti berbagai kegiatan kemahasiswaan. Namun ia bukan orang yang hanya fokus pada pelajaran. Dalam kehidupan sehari-hari, Nuray memiliki banyak bakat. Ia mahir bermain gitar, pandai bernyanyi, dan juga berbakat dalam melukis. Cita-citanya adalah menjadi seorang desainer busana yang sukses dan mendirikan merek fashionnya sendiri. Ia memiliki rencana masa depan yang sangat jelas. Setelah menyelesaikan pendidikan universitas pada tahun 2027, ia berharap dapat melanjutkan studi ke Eropa, yang dikenal memiliki industri budaya dan mode yang maju, guna menambah pengalaman serta memperluas wawasan profesionalnya. Untuk mewujudkan impian tersebut, Nuray mencurahkan hampir seluruh waktunya untuk belajar. Ia jarang bergaul dengan laki-laki dan menjalani kehidupan yang sederhana namun bermakna. Namun seluruh harapan indah yang ia bangun tentang masa depannya berubah drastis pada suatu hari di bulan Juli tahun 2025, akibat kemunculan seorang pria yang tak diundang dalam kehidupannya. Pada Juli tahun 2025, saat menghadiri pernikahan salah satu kerabatnya, Nuray berkenalan dengan seorang pria bernama Serkan. Setelah melihat Nuray yang masih muda dan berparas cantik, Serkan mulai mendekatinya secara aktif. Ketika tidak ada orang yang memperhatikan, ia beberapa kali mencoba meminta nomor kontak Nuray. Saat itu Nuray menolak dengan sopan. Namun Serkan tidak menyerah begitu saja. Setelah acara pernikahan berakhir, ia mencari berbagai cara untuk mendapatkan akun media sosial dan nomor telepon Nuray. Sejak berhasil mendapatkan kontaknya, ia mulai membombardir Nuray dengan panggilan telepon dan pesan singkat secara terus-menerus. Nuray merasa sangat terganggu dan tertekan. Ia hanya bisa menanggapinya dengan sikap dingin namun tetap sopan. Ia dengan tegas mengatakan bahwa dirinya ingin fokus pada pendidikan dan sama sekali tidak memiliki rencana untuk menjalin hubungan asmara. Ia juga meminta Serkan agar tidak lagi mengganggu kehidupannya. Namun karena gangguan tersebut terus berlanjut, Nuray akhirnya menceritakan semuanya kepada keluarganya. Setelah mendengar hal itu, kakak keduanya, Sultan, memutuskan untuk menyelidiki latar belakang Serkan melalui teman-temannya. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa Serkan berusia 28 tahun, 7 tahun lebih tua daripada Nuray. Ayahnya dikenal sebagai pengusaha sukses di kota tersebut yang memiliki pusat perbelanjaan besar dan kawasan resor, serta mempunyai jaringan relasi yang sangat kuat di Shymkent. Sebagai putra tunggal seorang pengusaha kaya, Serkan tumbuh dalam lingkungan yang penuh kemanjaan. Hampir semua yang diinginkannya dapat diperoleh dengan mudah. Kesuksesan ayahnya di dunia bisnis bukanlah inspirasi yang mendorongnya untuk bekerja keras. Sebaliknya hal itu justru menjadi pelindung yang membuatnya merasa bebas berbuat sesuka hati tanpa memikirkan konsekuensi. Ironisnya, prestasi akademiknya sangat buruk, ia bahkan tidak berhasil menyelesaikan pendidikan universitasnya. Setelah memasuki dunia kerja, ia juga tidak memiliki tujuan hidup yang jelas dan lebih banyak menghabiskan waktu tanpa kegiatan yang berarti.
Pekerjaan kesehariannya hanya membantu mengurus berbagai urusan kecil di pusat perbelanjaan milik ayahnya. Karena terlalu dimanjakan keluarga dan sering mendapat pujian berlebihan dari orang di sekitarnya, Serkan mengembangkan cara pandang yang sangat menyimpang terhadap dirinya sendiri. Ia percaya bahwa uang dapat menyelesaikan segala masalah, dan bahwa keinginannya harus selalu dituruti tanpa pengecualian. Berdasarkan informasi tersebut, Sultan menyimpulkan bahwa Serkan adalah orang yang tidak bertanggung jawab dan gemar bermalas-malasan. Karena itu ia dengan serius memperingatkan adiknya agar berhati-hati dan menjaga jarak darinya. Jangan pernah memiliki hubungan apapun dengan orang seperti itu. Mendengar nasihat kakaknya, Nurai memutuskan untuk tidak lagi membalas pesan maupun panggilan dari Serkan. Namun setelah menyadari dirinya diabaikan, Serkan tetap tidak menyerah. Ia berpura-pura menerima penolakan tersebut dan menelepon Nurai sambil memohon agar diberi satu kesempatan terakhir untuk bertemu. Ia berjanji bahwa setelah pertemuan itu, dirinya tidak akan pernah mengganggu Nurai lagi. Strategi berpura-pura mundur seperti ini merupakan salah satu taktik yang sering digunakan oleh pelaku penguntitan dan pelecehan. Mereka memanfaatkan kebaikan serta rasa iba korban untuk menciptakan kesempatan bertemu secara langsung, yang kemudian dapat digunakan untuk melakukan kontrol, manipulasi, atau bahkan tindakan yang lebih berbahaya. Sayangnya, Nurai tidak menyadari bahwa permintaan yang tampak tulus tersebut sebenarnya merupakan jebakan yang telah direncanakan dengan matang. Pada Oktober tahun 2025, Nurai sedang sibuk mempersiapkan ujian tengah semester di kampusnya di Almaty. Demi mendapatkan hasil yang baik, ia hampir setiap malam belajar hingga larut di apartemen yang ia sewa bersama teman sekamarnya. Menghadapi permohonan Serkan yang terus-menerus meminta kesempatan untuk bertemu untuk terakhir kalinya, Nurai akhirnya luluh. Karena tidak ingin memperbesar masalah, ia setuju turun sebentar untuk berbicara dengannya. Saat menemui Serkan, Nurai hanya mengenakan pakaian santai rumahan. Ia mengira pertemuan tersebut tidak akan berlangsung lebih dari 5 menit. Menurutnya, setelah menjelaskan semuanya dengan jelas, ia bisa segera kembali ke apartemen dan melanjutkan belajar. Namun, momen itulah yang menjadi awal dari mimpi buruknya. Begitu Nurai turun dan masuk ke dalam mobil Serkan, pria itu langsung mengunci pintu kendaraan, merampas telepon genggamnya secara paksa, lalu menekan pedal gas dan melaju pergi. Tak lama setelah mobil melaju, Serkan mengancam bahwa jika Nurai mencoba melawan atau melarikan diri, ia akan sengaja menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan mengakhiri hidup mereka berdua. Ketakutan akan ancaman tersebut membuat Nurai hanya bisa terdiam. Beberapa jam kemudian, mereka tiba di rumah Serkan di kota Shymkent, yang di dalamnya telah disiapkan sebuah jamuan besar. Sekitar 20 pria dan 20 wanita sudah duduk menunggu. Mereka semua merupakan kerabat Serkan. Pada saat itulah Nurai akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Ia telah diseret ke dalam sebuah praktik yang dikenal sebagai pengantin perempuan yang diculik atau kawin culik. Kawin culik merupakan tradisi kuno yang pernah dikenal di beberapa wilayah Asia Tengah. Dalam konsep tradisionalnya, praktik ini umumnya terjadi dalam dua situasi. Situasi pertama adalah ketika sepasang kekasih saling mencintai tetapi hubungan mereka ditentang oleh keluarga pihak perempuan, sehingga mereka memilih untuk kawin lari. Situasi kedua adalah ketika pihak laki-laki tidak mampu menyediakan mahar atau biaya pernikahan yang diperlukan, maka dalam kondisi tersebut kedua belah pihak secara diam-diam sepakat menggunakan bentuk penculikan sebagai cara simbolis untuk melangsungkan pernikahan. Dalam kedua keadaan tersebut, proses kawin culik pada dasarnya dilakukan atas persetujuan kedua calon mempelai. Praktik itu lebih merupakan sebuah ritual atau simbol budaya daripada tindakan pemaksaan yang sesungguhnya. Namun situasi yang dialami Nurai sama sekali berbeda dengan bentuk tradisional kawin culik yang sering dijadikan alasan oleh sebagian orang. Ia tidak pernah menjalin hubungan asmara dengan Serkan, bahkan ia telah berulang kali menyatakan dengan tegas bahwa dirinya tidak memiliki perasaan apapun terhadap pria tersebut. Ini bukanlah kawin culik, ini adalah penculikan dan penyekapan nyata yang menggunakan tradisi sebagai tameng untuk membenarkan tindakan kriminal. Meski hukum telah mengategorikan pernikahan paksa dan penculikan sebagai tindak pidana, dalam kenyataannya praktik yang mengatasnamakan tradisi seperti ini masih dapat ditemukan di beberapa daerah. Bahkan tidak jarang tindakan tersebut mendapat pembiaran dan dukungan diam-diam dari keluarga maupun komunitas setempat. Keluarga Serkan tampaknya sangat memahami pola tersebut. Sebelum Serkan menculik Nurai, mereka sudah lebih dahulu menyiapkan lokasi pesta pernikahan di rumah, mengundang para kerabat, serta menyiapkan jamuan makan untuk para tamu. Semua itu jelas bukan keputusan yang muncul secara spontan.
Peristiwa tersebut merupakan tindakan yang telah direncanakan sebelumnya dan melibatkan banyak anggota keluarga dalam upaya memaksa seorang perempuan menikah tanpa persetujuannya. Setelah rekaman video yang diambil di rumah Serkan tersebar ke publik, sebagian warganet mulai mempertanyakan sikap Nurai dalam video tersebut. Mengapa dia terlihat begitu tenang? Mengapa dia tidak berteriak atau melawan? Bukankah mungkin sebenarnya dia datang secara sukarela? Rangkaian pertanyaan semacam itu muncul cukup banyak di media sosial. Padahal keraguan tersebut justru menunjukkan bahwa banyak orang belum memahami bagaimana reaksi manusia ketika menghadapi ketakutan yang sangat besar. Saat itu Nurai berada dalam kondisi yang sangat putus asa. Ia baru berusia 21 tahun dan baru saja mengalami penculikan selama berjam-jam di dalam mobil, bahkan dibawa ke sebuah rumah yang sama sekali asing baginya. Di hadapannya berdiri sekitar 40 hingga 50 orang dewasa yang tidak dikenalnya. Banyak di antara mereka merupakan tokoh yang dihormati di lingkungan setempat. Terlebih lagi sedari kecil Nurai dididik untuk menghormati orang yang lebih tua, sehingga dalam situasi seperti itu ia tidak tahu bagaimana cara melawan. Karena itulah, satu-satunya strategi yang bisa ia lakukan adalah menunggu. Ia menunggu keluarganya mengetahui keberadaannya. Ia menunggu kakak atau ayahnya datang menyelamatkannya. Selain itu Nurai memahami bahwa menurut kebiasaan setempat, setelah terjadi apa yang disebut sebagai kawin culik, keluarga pihak laki-laki biasanya harus mengirim perwakilan untuk memberitahu orang tua pihak perempuan mengenai kejadian tersebut. Nurai mengira keluarga Serkan akan mengikuti prosedur itu. Ia percaya bahwa keluarganya akan segera mengetahui apa yang terjadi dan datang menjemputnya. Pada akhirnya kabar tersebut memang sampai ke telinga kakaknya, Sultan, melalui seorang kerabat jauh. Lewat sambungan telepon, orang tersebut memberitahu Sultan bahwa adiknya telah dibawa pergi oleh seseorang dan sedang dipaksa untuk menikah. Begitu mendengar kabar itu, Sultan langsung meminta alamat rumah Serkan. Tanpa membuang waktu ia segera mengendarai mobil menuju lokasi. Ketika tiba di sana, ia melihat lebih dari 50 orang berkumpul di dalam rumah dan sedang merayakan pesta yang mereka anggap sebagai pernikahan. Sultan yang dipenuhi kemarahan langsung menerobos kerumunan tamu dan mencari adiknya ke seluruh rumah. Akhirnya, ia menemukan Nurai di sebuah kamar. Di samping Nurai duduk beberapa kerabat perempuan dari pihak Serkan. Secara lahiriah mereka terlihat sedang menemaninya, tetapi kenyataannya mereka mengawasinya agar tidak dapat melarikan diri. Sultan segera meminta semua orang keluar dari ruangan. Setelah hanya mereka berdua yang tersisa, ia langsung bertanya kepada adiknya apakah ia datang ke tempat itu atas kemauannya sendiri. Jawaban Nurai sangat tegas. Ia mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak datang secara sukarela. Sejak awal ia hanya menunggu kakaknya datang menjemputnya, dan selama ini ia berada dalam ketakutan yang luar biasa. Mendengar pengakuan itu, situasinya menjadi sangat jelas. Ini bukan persoalan adat atau pernikahan, melainkan sebuah penculikan. Sultan segera menggenggam tangan adiknya dan berusaha membawanya keluar dari rumah. Namun pada saat itulah seluruh kerabat Serkan bergerak menghalangi mereka. Para perempuan berusaha menarik Nurai, sementara para pria mendorong dan menahan Sultan. Di tengah kekacauan tersebut, tangan kakak dan adik yang saling menggenggam erat akhirnya dipisahkan secara paksa. Sultan didorong keluar rumah, sedangkan Nurai kembali ditahan di dalam dan tidak diizinkan pergi. Menyadari situasi itu Sultan segera menghubungi polisi. Beberapa menit kemudian petugas kepolisian tiba di lokasi. Dalam prosedur penegakan hukum yang normal, polisi seharusnya segera membebaskan Nurai yang diduga ditahan secara ilegal, mengamankan para pihak yang terlibat, lalu memulai penyelidikan resmi terkait dugaan penculikan dan pemaksaan pernikahan. Namun menurut narasi kasus ini, yang terjadi justru berbeda. Penyidik yang datang ke lokasi tidak langsung berupaya mengevakuasi Nurai. Sebaliknya ia duduk bersama orang-orang di rumah tersebut, mengobrol dengan santai sambil menikmati hidangan yang disajikan. Alih-alih memeriksa kondisi korban, penyidik itu masuk ke ruangan lain dan mengadakan pembicaraan tertutup yang cukup lama dengan Serkan serta ayahnya. Sementara Sultan hanya bisa menunggu dengan cemas di luar. Menit demi menit berlalu tanpa ada perkembangan yang jelas. Belakangan, Sultan meyakini bahwa penundaan tersebut dilakukan dengan sengaja agar pihak keluarga Serkan memiliki waktu untuk membujuk Nurai supaya tidak membuat laporan resmi kepada polisi. Akhirnya, Sultan tidak dapat lagi menahan emosinya. Ia berteriak kepada penyidik dan menuntut agar semua pihak segera dibawa ke kantor polisi untuk diproses sesuai hukum. Melihat sikap Sultan yang tidak mau mundur, mereka akhirnya berangkat menuju kantor kepolisian setempat di Shemken. Begitu tiba di kantor polisi, Nurai dibawa sendirian ke sebuah ruangan untuk dimintai keterangan.
Sementara, seluruh anggota keluarganya diminta menunggu di luar. Mereka menunggu selama kurang lebih 30 menit tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi di dalam. Sekitar 10 menit kemudian, ayah Serkan kemudian tiba di kantor polisi dengan mobil mewahnya. Sebagai seorang pengusaha berpengaruh yang memiliki jaringan luas di daerah tersebut, ia tampak dapat keluar masuk kantor polisi tanpa hambatan. Tak lama setelah datang, ia langsung memasuki ruangan tempat Nurai berada. Sebaliknya, keluarga Nurai tetap tidak diizinkan masuk dan hanya bisa menunggu dengan cemas di area penerimaan tamu. Menurut cerita Nurai kepada keluarganya setelah kejadian itu, situasi di dalam ruangan tersebut berlangsung sangat buruk. Setelah masuk, Nurai terlebih dahulu menulis pernyataan yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Dalam dokumen itu, ia menjelaskan secara detail bagaimana dirinya diculik, diancam, dan dipaksa mengikuti proses pernikahan yang tidak pernah ia setujui. Namun isi pernyataan tersebut tampaknya bukanlah yang diinginkan oleh pihak tertentu. Menurut pengakuan Nurai, penyidik yang menangani kasus itu dan ayah Serkan kemudian mulai memberikan tekanan psikologis kepadanya. Mereka terus menanyakan apakah Nurai menyadari bahwa laporan tersebut bisa membuat Serkan dipenjara selama bertahun-tahun. Mereka berulang kali mengatakan bahwa jika laporan itu diserahkan, masa depan Serkan akan hancur karena keputusan yang dibuat Nurai. Mereka terus mendesaknya dengan pertanyaan yang sama. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Apakah kamu siap menanggung akibatnya? Cara seperti ini merupakan bentuk manipulasi psikologis yang sering digunakan dalam situasi tekanan. Tanggung jawab atas tindakan pelaku secara tidak langsung dialihkan kepada korban, sehingga korban merasa bersalah atas konsekuensi yang sebenarnya timbul dari perbuatan pelaku sendiri. Bagi seorang perempuan berusia 21 tahun yang sedang sendirian di dalam ruangan tertutup, tekanan semacam itu tentu sangat berat. Setelah hampir 2 jam menghadapi desakan dan tekanan tanpa henti, Nurai akhirnya kelelahan secara mental dan memilih menyerah. Ia kemudian menulis pernyataan kedua. Dalam dokumen yang baru itu, Nurai menyatakan bahwa dirinya datang ke rumah Serkan atas kemauan sendiri dan tidak mengalami paksaan apapun. Menurut narasi kasus tersebut, petugas polisi bahkan merekam pernyataan itu dengan kamera sebagai bukti bahwa Nurai memberikan kesaksian secara sukarela. Selain tekanan yang diterimanya, ada faktor lain yang turut memengaruhi keputusan Nurai untuk mengalah. Saat proses pemeriksaan berlangsung, Serkan memberikan janji lisan bahwa jika Nurai tidak melanjutkan tuntutan hukum, ia akan menghilang dari kehidupannya. Ia berjanji tidak akan mendekati Nurai lagi, tidak akan menghubunginya melalui telepon maupun pesan, dan tidak akan mencoba menjalin kontak melalui cara apapun di masa mendatang. Karena berharap gangguan tersebut akhirnya berakhir, Nurai memilih mempercayai janji itu. Namun setelah pulang ke rumah, keluarganya baru mengetahui bahwa ia telah dipaksa mengubah keterangannya di kantor polisi. Keesokan harinya, keluarga Nurai segera mendatangi kantor kejaksaan yang berwenang dan mengajukan pengaduan resmi terkait dugaan pemaksaan pernikahan. Mereka juga melaporkan penyidik yang diduga telah menekan Nurai untuk mengubah kesaksiannya. Meski demikian, setelah menunggu lebih dari 2 minggu, mereka tetap tidak menerima tanggapan yang berarti. Jawaban resmi yang diberikan menyatakan bahwa bukti yang ada dianggap belum cukup untuk mendukung dugaan penculikan. Kemungkinan besar, pengalaman lolos dari proses hukum tersebut membuat Serkan merasa semakin percaya diri. Ia seolah menyimpulkan bahwa dirinya tidak perlu takut menghadapi konsekuensi atas tindakannya dan dapat terus bertindak sesuka hati tanpa dihukum. Sekitar 1 minggu kemudian, gangguan dan penguntitan terhadap Nurai kembali dimulai. Serkan kembali membombardirnya dengan panggilan telepon dan pesan singkat. Ia bahkan beberapa kali muncul langsung di depan rumah keluarga Nurai. Setelah kembali ke kota Shymkent, Nurai tinggal bersama keluarganya. Meski berada di bawah perlindungan keluarganya, ia hampir tidak berani keluar rumah karena ketakutan. Untuk menghindari gangguan tersebut, Nurai beberapa kali mengganti nomor teleponnya, namun setiap kali ia menggunakan nomor baru, Serkan selalu berhasil mendapatkannya kembali. Ia menghubungi teman-teman perempuan Nurai dan menggunakan berbagai alasan untuk memperoleh informasi kontak terbaru. Yang lebih menyeramkan lagi, Serkan sering memarkir sebuah mobil SUV berwarna hitam di dekat rumah keluarga Nurai. Beberapa tetangga bahkan datang memberitahu Sultan. Pria itu datang lagi, dia hanya duduk di dalam mobil sambil terus menatap jendela rumah kalian. Jendela kamar Nurai berjarak kurang lebih 10 meter dari lokasi mobil tersebut biasa diparkir. Ia bahkan kerap menghabiskan waktu berjam-jam di dalam mobilnya setiap hari hanya untuk mengawasi rumah tersebut. Begitu mengetahui hal ini, Sultan segera menghubungi polisi. Namun jawaban yang diterimanya justru membuat keluarga mereka semakin putus asa.
Petugas yang menerima laporan bertanya balik. Bagaimana Anda tahu dia datang untuk mengawasi keluarga Anda? Bisa saja dia hanya kebetulan memarkir mobilnya di sana. Kalau polisi datang tanpa bukti yang jelas, orang itu malah bisa melaporkan Anda karena membuat tuduhan palsu. Bahkan bukan tidak mungkin justru Anda yang akan diperiksa. Sikap saling melempar tanggung jawab seperti itu membuat keluarga Nurai merasa bingung dan kehilangan harapan. Dalam kesaksiannya kemudian, Sultan mengaku bahwa pada masa itu seluruh keluarganya mulai memikirkan satu pertanyaan yang sangat menyedihkan. Jika pihak berwenang tidak bersedia melindungi mereka, lalu kepada siapa lagi mereka harus meminta pertolongan? Di tengah situasi tersebut, ancaman dari Serkan menjadi semakin tak terkendali. Melalui media sosial, ia mengirim berbagai pesan intimidasi kepada Nurai. Salah satu ucapannya yang kemudian menyebar luas pada intinya berbunyi, "Kamu tidak akan pernah bisa membuatku masuk penjara." Ucapan itu semakin memperkuat ketakutan yang selama ini dirasakan Nurai. Setelah kembali ke kampus untuk melanjutkan kuliah, situasinya justru semakin buruk. Serkan berhasil mengetahui jadwal perkuliahan Nurai dan mulai mendatanginya langsung di lingkungan kampus, bahkan beberapa kali muncul untuk mengganggu dan mengikutinya. Nurai menjadi sangat ketakutan hingga kakaknya Sultan terpaksa menunda pekerjaannya demi menjaga keselamatannya. Sultan pun mengantar Nurai ke kampus setiap hari dan menunggunya di depan gerbang hingga perkuliahan selesai. Selama 2 minggu penuh, ia hampir mencurahkan seluruh waktunya untuk melindungi sang adik. Namun karena harus kembali mengurus pekerjaannya di Shymkent, Sultan akhirnya tidak bisa terus mendampingi Nurai setiap hari. Sebelum mereka berpisah, Nurai telah mengumpulkan seluruh bukti yang dimilikinya. Ia menyimpan tangkapan layar berbagai pesan pelecehan, ancaman, dan berbagai bentuk penguntitan yang dilakukan Serkan. Dengan membawa seluruh bukti tersebut, ia kembali mengajukan laporan kepada pihak kepolisian. Namun hasilnya sama seperti sebelumnya. Setelah semua dokumen dan bukti diserahkan, laporan tersebut seolah menghilang begitu saja tanpa tindak lanjut yang jelas, tidak ada perkembangan, tidak ada pemberitahuan, dan tidak ada tindakan nyata. Melihat bahwa jalur hukum tidak memberikan hasil yang diharapkan, ayah Nurai mencoba mencari jalan penyelesaian lain. Ia menghubungi ayah Serkan, dan tidak lama kemudian kedua keluarga sepakat mengadakan pertemuan. Dalam pertemuan tersebut, ayah Serkan memberikan janji secara lisan. Ia mengatakan bahwa kejadian ini akan menjadi yang terakhir dan menjamin putranya tidak akan lagi mengganggu Nurai. Menurutnya, persoalan tersebut akan berakhir sampai di situ. Keluarga Nurai memilih mempercayai janji itu. Mereka berharap, atau mungkin lebih tepatnya ingin percaya, bahwa seorang pengusaha terpandang yang memiliki reputasi baik di masyarakat akan menepati ucapannya dan mampu mengendalikan perilaku putranya. Selama 2 bulan berikutnya, Serkan memang tidak lagi muncul. Tidak ada panggilan telepon, tidak ada pesan ancaman, dan tidak ada lagi mobil yang terlihat mengawasi rumah mereka. Melihat keadaan yang mulai tenang, secara perlahan keluarga Nurai mulai merasa lega. Ketegangan yang selama berbulan-bulan membebani mereka, sedikit demi sedikit menghilang. Mereka mengira semuanya telah berakhir. Mereka percaya kehidupan akhirnya kembali ke jalurnya yang normal. Namun dari apa yang kemudian terjadi, tampaknya Serkan tidak pernah melepaskan obsesinya. Ia hanya memilih untuk menghilang sementara waktu. Serkan dengan sabar menunggu kesempatan yang tepat saat Nurai mulai merasa aman, lengah, dan tidak lagi berada di bawah perlindungan ketat keluarganya. Tanggal 11 Januari tahun 2026 jatuh pada hari Minggu. Saat itu sedang berlangsung libur musim dingin universitas, sehingga Nurai tinggal bersama keluarganya di rumah mereka di Shymkent. Ayah dan salah satu kakak laki-lakinya sedang bekerja di ladang minyak di luar kota, sehingga hari itu Nurai hanya berada di rumah bersama ibunya dan kakaknya Sultan. Menjelang sore, Nurai menghabiskan waktunya di rumah sambil memainkan gitar dan menyanyikan beberapa lagu yang baru ia pelajari. Sultan kemudian mengenang momen tersebut. Menurutnya, saat itu adiknya tampak sangat bahagia. Ia sepenuhnya tenggelam dalam musik, tersenyum cerah, dan menikmati waktu bersama keluarganya. Mereka minum teh sambil mengobrol santai. Suasana rumah terasa hangat, damai, dan penuh kebahagiaan. Sekitar pukul 6 sore, Sultan bersiap pergi ke pemandian umum setempat. Sebelum berangkat, Nurai tersenyum dan mengucapkan sebuah doa atau ucapan selamat yang biasa diberikan kepada anggota keluarga yang hendak pergi ke pemandian. Itu merupakan tradisi yang umum di daerah mereka. Namun Sultan sama sekali tidak menyangka bahwa kalimat tersebut akan menjadi kata-kata terakhir yang ia dengar dari adiknya. Setelah Sultan pergi, hanya Nurai dan ibunya yang tersisa di rumah.
Tidak lama kemudian, Nurai tiba-tiba ingin membuat pai kesukaan kakaknya. Ia ingin menunjukkan rasa sayangnya melalui makanan yang dibuat dengan tangannya sendiri. Ia mulai menyiapkan seluruh bahan di meja dapur. Namun setelah semuanya siap, ia menyadari bahwa persediaan tepung telah habis. Nurai kemudian memberitahu ibunya bahwa ia akan keluar sebentar untuk membeli 1 bungkus tepung di toko terdekat dan akan segera kembali. Ia hanya mengenakan sebuah jaket tipis berwarna terang, lalu keluar dari rumah. Namun yang tidak diketahuinya adalah bahwa Serkan saat itu diduga telah menunggu di sekitar rumahnya. Setelah kejadian penyerangan tersebut, polisi mengumpulkan rekaman pengawas dari berbagai lokasi di sekitar tempat kejadian dan menyusun kembali kronologi menit terakhir kehidupan Nurai. Salah satu rekaman memperlihatkan Nurai berjalan di jalan sambil mengenakan jaket berwarna terang. Tidak lama kemudian, Serkan muncul di belakangnya. Dari rekaman tersebut, tampak bahwa ia mulai mengikuti Nurai dan berusaha menghentikannya, seolah ingin berbicara dengannya. Menyadari kehadiran pria itu, Nurai mempercepat langkahnya. Namun Serkan terus mengejarnya. Keduanya kemudian memasuki sebuah area lorong atau halaman, yang berada di luar jangkauan kamera pengawas pertama. Ketika kembali terlihat dalam rekaman pengawas berikutnya, Nurai sudah berlari untuk menjauh dari pengejarnya. Dalam upaya melarikan diri itu, ia terjatuh. Saat itulah Serkan berhasil menyusulnya. Menurut hasil penyelidikan, serangan kemudian terjadi di lokasi tersebut. Rekaman pengawas tidak memperlihatkan seluruh detail kejadian secara jelas. Namun ada satu petunjuk yang menunjukkan betapa kerasnya peristiwa yang berlangsung saat itu. Sebuah mobil yang diparkir di dekat lokasi tiba-tiba mengaktifkan alarm anti pencuriannya akibat benturan yang cukup kuat di sekitarnya. Beberapa saat kemudian, seorang perempuan yang sedang melintas terlihat memasuki area tersebut. Ia berhenti sejenak dan melihat ke arah lokasi kejadian. Ketika menyadari ada orang lain yang datang, Serkan melarikan diri dari tempat itu. Tak lama setelah kejadian, Sultan yang sedang berada di pemandian umum menerima telepon dari ibunya. Kabar yang disampaikan begitu mengerikan hingga membuatnya segera bergegas menuju lokasi. Setibanya di sana, ia mendapati area tersebut telah dipasangi garis polisi. Belasan kendaraan kepolisian dan puluhan petugas telah berada di lokasi. Ibunya terduduk di tanah sambil menangis histeris. Dengan suara bergetar, sang ibu hanya mampu mengatakan bahwa Nurai berada di sana. Menjelang tengah malam, Sultan pergi seorang diri ke pusat forensik untuk melakukan identifikasi. Menurut kesaksiannya kemudian, seorang pegawai senior yang telah bekerja lebih dari 30 tahun di tempat tersebut berusaha mencegahnya melihat kondisi jenazah. Pegawai itu mengatakan bahwa pemandangan yang ada di hadapannya merupakan salah satu yang paling memilukan yang pernah ia lihat sepanjang karirnya. Akibat luka yang sangat parah di bagian wajah, keluarga bahkan harus meminta bantuan khusus untuk melakukan rekonstruksi dan pemulihan wajah sebelum proses pemakaman. Namun meski telah dilakukan upaya pemulihan, wajah Nurai tetap tidak lagi menyerupai penampilannya semasa hidup. Setelah melakukan aksi tersebut, Serkan diketahui melarikan diri menggunakan mobilnya. Beruntung kamera pengawas di sekitar lokasi tidak hanya merekam peristiwa tersebut, tetapi juga berhasil menangkap dengan jelas kendaraan yang digunakannya saat melarikan diri. Ketika polisi menunjukkan rekaman itu kepada Sultan, ia langsung mengenali nomor pelat kendaraan tersebut. Dengan identitas dan nomor kendaraan yang telah diketahui, polisi kemudian melancarkan operasi pencarian dalam skala besar di seluruh wilayah kota. 2 hari kemudian, sebuah petunjuk penting datang dari seorang penggembala yang tinggal di pinggiran Shenzhen. Ia melaporkan kepada polisi bahwa dirinya melihat seorang pria berkeliaran di area lahan kosong sekitar 10 km di luar kota, dan pria tersebut sangat mirip dengan foto Serkan yang sedang diburu. Menindaklanjuti informasi tersebut, sejumlah besar petugas segera bergerak menuju lokasi. Di tengah hamparan lahan terbuka yang sepi, Serkan akhirnya berhasil ditemukan dan ditangkap. Saat diamankan, tubuhnya terbungkus selimut yang dipenuhi bercak darah. Menurut laporan penangkapan, ekspresinya terlihat sangat tenang. Ia tidak menunjukkan kepanikan maupun rasa takut yang biasanya terlihat pada seorang buronan yang baru saja melarikan diri. Yang terlihat justru sebaliknya, sikapnya tampak biasa saja, seolah tidak ada sesuatu yang luar biasa telah terjadi. Pada tahap awal penyidikan, pihak berwenang menetapkan kasus tersebut sebagai perkara pembunuhan. Meski pembunuhan merupakan tindak pidana berat dimanapun, keluarga Nurai merasa bahwa klasifikasi tersebut belum menggambarkan keseluruhan rangkaian peristiwa yang sebenarnya. Menurut keluarga Nurai, tragedi ini bukan sekadar pembunuhan yang terjadi secara spontan, di baliknya terdapat berbulan-bulan penguntitan, pelecehan, ancaman,
penculikan, dan upaya pemaksaan pernikahan yang telah berlangsung jauh sebelum hari kejadian. Mereka juga menilai bahwa tindakan pelaku menunjukkan adanya pola perilaku yang berkelanjutan, bukan sekadar ledakan emosi sesaat. Karena itu keluarga khawatir apabila perkara tersebut hanya diproses sebagai kasus pembunuhan biasa, maka ada kemungkinan hukuman yang dijatuhkan tidak mencerminkan keseluruhan tingkat keseriusan kejahatan yang terjadi. Kekhawatiran mereka semakin besar karena selama beberapa bulan sebelumnya mereka merasa telah berulang kali gagal memperoleh perlindungan yang memadai dari sistem hukum. Laporan yang diajukan tidak mendapat tindak lanjut yang jelas, sementara berbagai bentuk ancaman dan penguntitan terus berlangsung. Akibat pengalaman tersebut, keluarga Nurai kehilangan kepercayaan bahwa kasus ini akan ditangani secara maksimal jika hanya berjalan melalui jalur birokrasi biasa. Pada saat itu mereka menghadapi pilihan yang sangat sulit. Sultan dan keluarganya selama ini menjalani kehidupan yang sederhana dan jauh dari sorotan publik. Sultan sendiri hanya mengelola sebuah kafe kecil dan tidak pernah terbiasa menjadi perhatian media ataupun masyarakat luas. Namun kenyataan memaksa mereka untuk mengambil langkah yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Mereka khawatir bahwa jika kasus ini tidak diketahui masyarakat luas, maka pengaruh sosial, jaringan bisnis, dan hubungan yang dimiliki keluarga Serkan dapat kembali memainkan peran di balik layar. Dalam pandangan mereka, sebuah kejahatan yang sangat serius bisa saja berakhir diperlakukan sebagai kasus biasa yang perlahan dilupakan publik. Kebetulan, beberapa tahun sebelumnya Kazakhstan pernah diguncang oleh sebuah kasus yang menarik perhatian nasional. Kasus tersebut melibatkan mantan Menteri Ekonomi Kazakhstan, Kuandik Bishimbayev, yang diadili atas kematian istrinya. Karena keluarga korban terus memperjuangkan transparansi, proses persidangan kasus tersebut disiarkan secara luas dan mendapat perhatian besar dari masyarakat. Perkara itu kemudian menjadi salah satu simbol penting dalam perdebatan mengenai kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak perempuan di Kazakhstan. Melihat dampak yang ditimbulkan oleh perhatian publik dalam kasus tersebut, keluarga Nurai memutuskan untuk menempuh jalan yang sama. Sultan mulai berbicara secara terbuka melalui media sosial. Dalam unggahan publik pertamanya, ia menceritakan sosok Nurai sebagai gadis yang cerdas, lembut, dan penuh kasih sayang. Sultan juga menulis bahwa sifat baik hati Nurai justru dimanfaatkan oleh Serkan, yang selama berbulan-bulan terus menekan, menguntit, dan mengganggunya. Ia secara lugas menyebut Serkan sebagai seorang penguntit yang tidak mampu menerima penolakan. Menurutnya, satu-satunya hal yang masih bisa dilakukan keluarga saat itu adalah memastikan bahwa pelaku menerima hukuman yang adil sesuai hukum yang berlaku. Unggahan tersebut segera menyebar luas. Banyak pengguna media sosial membagikannya, sementara berbagai media mulai memberitakan kasus tersebut secara intensif. Tak lama kemudian, sejumlah jurnalis menghubungi Sultan untuk meminta wawancara. Seorang pria yang sebelumnya hanya dikenal sebagai pemilik kafe, kini mendadak menjadi salah satu figur utama dalam sebuah kasus yang menyita perhatian publik. Ia harus berulang kali duduk di depan kamera, menceritakan kembali rangkaian peristiwa yang telah menghancurkan kehidupan keluarganya. Meski proses tersebut sangat menyakitkan, upaya keluarga dan tim hukum mereka mulai menunjukkan hasil. Salah satu perkembangan terpenting adalah perubahan klasifikasi dakwaan terhadap pelaku. Menurut narasi kasus ini, tuduhan awal yang semula hanya dikategorikan sebagai pembunuhan, kemudian ditingkatkan menjadi pembunuhan yang dilakukan dengan tingkat kekejaman yang sangat berat. Perubahan tersebut secara signifikan meningkatkan ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa. Selain itu, ruang lingkup perkara juga diperluas. Serkan akhirnya didakwa dengan 3 tuduhan terpisah, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan tingkat kekejaman yang sangat berat, pemaksaan pernikahan, penguntitan dan pelecehan berulang. Dengan adanya beberapa dakwaan sekaligus, posisi hukum terdakwa menjadi jauh lebih sulit dibandingkan sebelumnya. Bagi keluarga Nurai, tujuan utama mereka tetap sama sejak awal, yaitu memastikan bahwa seluruh rangkaian perbuatan yang terjadi selama berbulan-bulan tidak diabaikan dan dipertimbangkan secara utuh dalam proses persidangan. Di tengah perjuangan panjang tersebut, 2 pengacara bantuan hukum yang bekerja secara sukarela menjadi salah satu penopang terpenting bagi keluarga. Salah satu dari mereka merupakan teman lama keluarga Nurai. Begitu mendengar kabar tragedi itu, ia langsung menawarkan bantuan dan menangani kasus tersebut tanpa meminta bayaran sedikitpun. Pengacara lainnya berasal dari kota lain. Ia mengetahui kasus tersebut setelah membaca unggahan Sultan di media sosial. Merasa sangat tersentuh oleh kisah yang dialami keluarga itu, ia kemudian menghubungi Sultan dan secara sukarela menawarkan pendampingan hukum. Selain fokus pada dakwaan terhadap Serkan, tim kuasa hukum juga terus mendorong penyidik agar menyelidiki peran anggota keluarga Serkan yang diduga terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan upaya pemaksaan pernikahan sebelumnya.
Mereka berpendapat bahwa peristiwa tersebut tidak dilakukan oleh satu orang saja, melainkan melibatkan sejumlah pihak yang turut berpartisipasi dalam proses tersebut. Berkat upaya keluarga dan tim hukum, kasus Nurai mulai mendapat perhatian yang sangat luas di masyarakat. Pemberitaannya menyebar jauh melampaui lingkup kota maupun daerah tempat kejadian berlangsung. Di berbagai platform media sosial seperti TikTok dan Instagram, muncul gelombang protes yang melibatkan banyak warga, terutama kalangan perempuan muda. Banyak pengguna media sosial mengunggah video dan pernyataan yang menegaskan bahwa perempuan bukanlah objek yang dapat dimiliki, dipaksa, atau diperlakukan sesuka hati oleh orang lain. Kemarahan publik tidak hanya ditujukan kepada pelaku pembunuhan. Banyak kritik juga diarahkan kepada aparat yang dinilai gagal memberikan perlindungan kepada Nurai, meski ia telah menyampaikan berbagai laporan yang telah ia alami. Tekanan publik terus meningkat. Sejumlah warganet bahkan secara terbuka meminta perhatian dari Presiden Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, agar kasus tersebut mendapatkan pengawasan yang lebih ketat. Tidak lama kemudian, Presiden memberikan tanggapan. Menurut laporan yang beredar saat itu, ia memerintahkan dilakukannya pemeriksaan menyeluruh terhadap penanganan kasus oleh aparat kepolisian di Shymkent. Dengan adanya perhatian dari tingkat tertinggi pemerintahan, perkara tersebut berubah menjadi isu nasional yang mendapat sorotan luas dari masyarakat dan media. Kementerian Dalam Negeri Kazakhstan kemudian mengumumkan bahwa penyelidikan kasus Nurai akan ditempatkan di bawah pengawasan khusus. Hasil pemeriksaan internal pun muncul relatif cepat. Beberapa pejabat kepolisian setempat dikenai sanksi administratif dan disipliner. Kepala Kepolisian Kota Shymkent saat itu diberhentikan dari jabatannya, begitu pula wakil utamanya. Selain itu, sejumlah petugas lain yang terkait dengan penanganan perkara tersebut juga dilaporkan kehilangan jabatan atau dikenai tindakan disiplin. Namun ketika opini publik hampir sepenuhnya berpihak kepada Nurai dan keluarganya, muncul perkembangan yang tidak terduga. Seorang mantan anggota kepolisian yang telah diberhentikan mengunggah 2 rekaman video ke media sosial. Video pertama memperlihatkan situasi di rumah Serkan pada Oktober tahun 2025, saat Nurai berada di lokasi yang kemudian dikaitkan dengan upaya pemaksaan pernikahan. Video kedua merupakan rekaman pernyataan Nurai di kantor polisi setelah kejadian tersebut. Dalam video itu terlihat pernyataan yang menyebut bahwa dirinya datang secara sukarela dan tidak mengalami paksaan. Mantan polisi tersebut menggunakan rekaman itu untuk mendukung pendapat bahwa aparat yang telah diberhentikan tidak seharusnya disalahkan sepenuhnya, sementara keputusan menjatuhkan sanksi kepada mereka dianggap tidak adil. Namun kemunculan video tersebut justru memicu perdebatan baru di masyarakat mengenai bagaimana pernyataan Nurai diperoleh, dalam kondisi seperti apa rekaman itu dibuat, dan apakah kesaksian tersebut diberikan secara sukarela tanpa tekanan. Karena itu isi pernyataan tersebut tidak dapat dipisahkan dari konteks bagaimana keterangan itu dibuat. Selain itu, kebocoran materi penyidikan yang belum dipublikasikan juga memunculkan kontroversi tersendiri karena dianggap dapat melanggar prinsip kerahasiaan proses penyidikan dan menimbulkan penderitaan baru bagi keluarga korban. Setelah kedua video tersebut beredar, arah perdebatan di media sosial mulai berubah. Sebagian pengguna internet mulai mempertanyakan kredibilitas Nurai. Bahkan ada yang menuduhnya tidak jujur tanpa didukung bukti yang memadai. Bagi keluarga korban, situasi itu merupakan bentuk luka kedua setelah kehilangan orang yang mereka cintai. Menghadapi gelombang tuduhan tersebut, keluarga Nurai dan tim pengacaranya tidak memilih untuk diam. Mereka menempuh jalur hukum dan meminta penyelidikan terhadap pihak yang membocorkan rekaman tersebut. Menurut mereka, tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap kerahasiaan penyidikan, sementara tim kuasa hukum juga berupaya kembali menjelaskan kronologi yang selama ini telah mereka sampaikan kepada publik. Mereka menegaskan bahwa keterangan Nurai di kantor polisi diberikan setelah mengalami tekanan psikologis yang panjang. Mengenai sikap Nurai yang terlihat tenang dalam video di rumah Serkan, pengacara menjelaskan bahwa reaksi tersebut tidak otomatis menunjukkan persetujuan. Dalam berbagai situasi yang sangat menakutkan, sebagian korban justru dapat menunjukkan respons membeku, yaitu kondisi ketika seseorang menjadi pasif atau tampak tenang karena merasa tidak mampu melawan situasi yang dihadapinya. Di tengah perdebatan yang berkembang, proses hukum terhadap Serkan tetap berlanjut. Sebagai bagian dari prosedur dalam perkara pidana berat, ia menjalani pemeriksaan kejiwaan forensik. Pada April tahun 2026, muncul laporan bahwa tersangka kemudian dikirim ke fasilitas medis khusus untuk observasi dan perawatan. Namun pada tanggal 30 April tahun 2026, Wakil Menteri Dalam Negeri Kazakhstan, Sandzar Adilov, mengumumkan bahwa hasil pemeriksaan psikiatri forensik menyatakan tersangka berada dalam kondisi sadar dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Pada Mei tahun 2026,
Tersangka kemudian dipindahkan kembali ke rumah tahanan di Shymkent untuk melanjutkan proses hukum. Perkembangan ini menjadi kelegaan besar bagi keluarga Nurai. Sebelumnya mereka khawatir bahwa pihak terdakwa akan menggunakan alasan gangguan kejiwaan untuk menghindari hukuman pidana yang paling berat. Hingga pertengahan Juni tahun 2026, penyidik menyatakan bahwa penyelidikan telah selesai dan berkas perkara sedang dalam tahap akhir sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Tersangka tetap didakwa atas pembunuhan dengan kekejaman khusus, pemaksaan pernikahan, dan penguntitan. Jika terbukti bersalah atas dakwaan utama, ia dapat menghadapi hukuman yang sangat berat, termasuk kemungkinan penjara seumur hidup menurut hukum Kazakhstan. Namun jika melihat kembali keseluruhan tragedi ini, inti persoalannya bukanlah karena Nurai kurang berhati-hati atau melakukan kesalahan. Banyak pihak berpendapat bahwa kasus ini menunjukkan bagaimana penguntitan, pelecehan, ancaman, dan pemaksaan seringkali tidak ditangani secara serius pada tahap awal. Seandainya sejumlah laporan yang diajukan sebelumnya memperoleh respons yang lebih cepat dan lebih tegas, mungkin rangkaian peristiwa tersebut dapat dihentikan sebelum berakhir menjadi tragedi. Karena itu kasus Nurai kemudian menjadi simbol bagi banyak orang yang menyerukan perlindungan yang lebih kuat terhadap korban penguntitan, kekerasan terhadap perempuan, serta pemaksaan dalam hubungan. Masyarakat juga menyoroti perlunya memperbaiki berbagai celah dalam proses penegakan hukum agar korban yang meminta pertolongan tidak diabaikan. Banyak orang berharap tragedi ini dapat menjadi titik balik yang mendorong perubahan, sehingga hukum dipastikan mampu menjadi pelindung bagi mereka yang membutuhkan perlindungan. Itulah cerita hari ini. Terima kasih telah menonton.